Matiin dulu. Sambil ngomong baru Ini kan ceritanya ada spasinya gitu. Iya. Yap, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Kembali lagi sama gue Agung, walaupun di channel yang berbeda. Hari ini gue pengen tahu, mungkin kalian juga pengen tahu ya. Gue tuh pengen tahu tentang salah satu sesosok tokoh di sini. Gua pikir sosok hantu. Tapi mungkin sebenarnya nggak terlalu penting banget sih. Mungkin mumpung dia lagi nganggur. Siapa lagi kalau bukan Dedi Bedol. Sehat? Sehat, Bro. Wis, luar Sehat. biasa. Ini channel gua, tapi ngapa yang bukanya dia? Ini kan channel gua, kecuali Jadi gini, channel Agung. banyak orang bertanya-tanya, lu selalu bikin konten, tapi lu yang ngomong terus, lu yang ngejelasin terus, gantian gue pengen ngejelasin lu. Oh gitu. Lu kasih tahu informasi tentang lu sendiri. Iya, Ya, gue siap. pengen tahu. Boleh dong? Tapi gua buka dulu boleh kan? Boleh dong. Buat teman-teman gue yang sering tonton channel gua nih, ya kan. Terima kasih yang masih terus mengikuti program ataupun dari channel-channel gue ya, dari video-video gua selalu ngikutin. Update terus nih ya. Terima kasih. Ya harus Harus. update ya. Terima kasih. Gitu. Jadi jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Tunggu. Ini acara gua. Walaupun channel lu. Sorry ya. Jadi gua nggak bisa ngebuka. Sorry ya, sorry. Ya udah deh. Maaf ya. Pantang terus pokok channel gua. Jangan lupa di Sorry. subscribe. Oke, Iya. sekarang gue ngomong, lu diem. Siap. Oke, gue sebenarnya mungkin banyak orang juga bertanya-tanya, siapa sih Dedi Bedol sebenarnya? Siapa sih? Di belakang layarnya itu seperti apa? Yang orang lain tahu kan, lu tuh konten YouTuber tentang perumahan, betul ya? Betul. Betul ya? Nah, gue pengen tahu nih, sedikit banyaknya kalau boleh, tentang lu sebelum bekerja di Pesona Kauripan, terus lu sebelum membuat konten konten YouTube, terus menjadi YouTuber dan konten-konten lainnya, gue pengen tahu sedikit banyaknya tentang lu sebelumnya. Pastime-nya dulu ya. Aduh. Bahasa Inggris gue kebelit ya. Oke. Pokoknya siap aja dah. Iya. Oke, Siap aja. gua pengen Siap, Komandan. Lu ini kalau betul kelahiran tahun berapa sih? Orang mana? Asli orang mana? Soalnya ya, sorry ya, banyak yang manggil Om Dedi, A Dedi, Bang Dedi, Kang Dedi, gua nggak tahu nih. Pak Lu Dedi. sebenarnya kebanyakan orang banyak tuh A atau Kang. Lu orang Sunda asli bener? AA kebanyakan. AA. Kalau udah kenal deket sama gue pasti manggilnya AA. AA. Kalau di awal biasanya bapak. Iya. Tapi setelah ketemu, Om. ya akrab. Om ada. Om ada ya. Kakak. Oh, Kakak aja. aduh, kakak, Kakak. aduh. Yang mana aja pokoknya. Gue lahiran. Ya kira-kira aja. Kira-kira lahiran berapa sih? Nah, lu kira-kira udah kepala 3, kepala 4? Gue udah 40 gue. Oh, tapi kelihatan 41 ya. Nah, Usia tapi 40 tuh lagi Lagi apa aja? ibaratnya, lihat aja Agung aja lu kelahiran berapa gue? ya alhamdulillah gua kelahiran 90. 90 lihat. 90 sama 80 lihat. Nggak kelihatan ya? Nggak Kayak kelihatan. Tapi lu asli orang mana sih? Gua Cibinong, Cibinong. Depok. Cibinong, Kampung Depok. Nyenclek. Kampung Nyenclek. Kalau nih. nyari di Google nggak ada Kampung Nyenclek, ada Nggak. yang Nyenclek. Oh, nggak ada di GPS sudah nggak masuk ya? Jadi dia orang Cibinong asli ya, betul ya? Iya. Orang Cibinong asli Nyenclek, Kampung Nyenclek. Oke. Nah, gue pengen tahu nih, sebelum lu di Pesona Kauripan, kira-kira lu pekerjaan lu apa sih? Terus lu mulai berkarir gitu. Apa Dari aja? lulus apa dari apa nih? Ya mungkin Dari lulus sekolah. oh ya, gue juga pernah dengar lu itu sebelum di Pesona Kauripan ini, lu agent asuransi betul? Ya, Agen asuransi. ya. Nah, pernah. boleh ceritain sedikit, mungkin sebelum asuransi atau pas di asuransi? Ya terserah lu mau gimana. Ya boleh, atau mungkin sebelum asuransi, lu bekerja di mana deh? Kan gue belum tahu Ya. tuh. Nah, mungkin yang kalian juga belum tahu kan, dia bekerja Boleh, di mana? boleh. Nggak apa-apa. Ya, Ya. mudah-mudahan ini bukan, ini gue cerita ya, cerita. Ya, misalkan dari cerita gue ya, ada yang kurang serak gimana ya, maafin aja. Ini kan cerita Ini gue sendiri ya, perjalanan hidup Mas Bro, tenang Iya, aja. perjalanan. Boleh. Jadi lulus sekolah, gue STM doang. Lulus sekolah STM, yang kerjaan gue cuma
Dulu gue nggak tahu tuh pelajaran apa, pokoknya gue jarang masuk, pokoknya gue naik kelas lah pokoknya. Pokoknya Udah gue alhamdulillah lu indah kelas ya. iya pokoknya gue dapet ijazah dah, pokoknya gue nggak tahu pelajaran apa, Hmm. lupa lah gue, Hmm. karena emang jarang masuk gue. Dulu tahun diri, tahun-tahun Ya segitu kelihatan kan. sih dari sekarang. Iya, rumah di Depok, sekolah gue di Bogor, Kebon Raya. Ih, jauh dong ya. Goseng lumayan. Jauh Iya, banget itu. lumayan, paling jauh. Nah, dari STM itu, gue STM mesin. Tapi gue bingung pas lulus, gue mau ngelamar apa, mesin gue nggak Oh, lu ngerti. jurusan mesin dulu. Mesin dulu. Oke. STM Yatek Bogor. Yaih, alumninya nih. Laskar 44 Bogor. Nah, itu dulu. Ih. Nah, itu. Nah, dari situ akhirnya gue kerja. Baru lulus, gue langsung kerja di mana? Di Di mana? Tanjung Priuk. Di Pondok Dayung gue ikut sama TNI Angkatan Dari Bogor Laut. ke Tanjung Priuk. Iya. Gue jadi koki. Serius lu? Iya. Ah, nggak bener Gue nih. masakin buat Koki. gua masakin buat teman-teman TNI nih, Hmm. tentara dulu di Pondok Dayung itu gue masak itu sekitar dari 100, kadang-kadang kalau tidur dalamnya bisa 200, bisa lebih. Jadi gue sehari pagi siang sore itu harus masak itu. Pertama gue bukan jadi juru masak juga, gue jadi tukang nyacakin kangkung. Oh, Gitu, iniin cabe. bantu-bantu Iya, lah. tapi bukannya yang gua cacakin kangkungnya bukan seikat 2 ikat, tapi 2 karung 3 karung. Bayangin. Satu kompi ya, Iya, dua iya, harus kompi. makan semua. Ah, Wah, seru, iya. tapi itu 2 tahun. Hmm. 2 tahun kadang-kadang berlayar di mana seminggu 2 minggu baru pulang. Oh, sempat berlayar keluar Ya gitu bukan berlayar jauh-jauh, tapi antar pulau aja, Oh, antar latihan. pulau. Latihan. Dan gua harus masak di situ kan, siap standby. Itu 2 tahun. Terus setelah itu? Dari situ gue pulang ke rumah, gue kerja pabrik 6 bulan, nggak mau. Dari lu jadi chef koki ke pabrik. Pabrik berantem mulu gue, di pabrik berantem mulu, makanya gue nggak cocok. Nah, lu kan karena STM ya, jadi Iya, jadi ke kalau bawah. Ke bawah gitu. disuruh-suruh kerjaan belum habis, tumpukin lagi, kadang-kadang nih anjing gue kejar Rodi nih, gue kejar Rodi, gue belum istirahat, gue pengen ngerokok. Ya udah, gue kan ya gue tinggalin kerjaan, gue ke belakang dulu ke WC, gue ngerokok dulu nyantai, bukan sebatang 2 batang, kadang-kadang 3 batang, baru gue balik lagi kerja. Udah semaunya, nungguin habis kontrak doang. Yang penting gue udah nggak di situ lagi dah, gue udah nggak nyaman. Oke. Itu nganggur, narik angkot. Ya, narik angkot Jadi orang, driver. Ini driver. dari chef Ah. ke pabrik ke angkot driver dengan bidang yang berbeda. Iya. STM-nya mesin. Nggak nyambung ya. Tapi itulah perjalanan hidup ya, betul ya. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Nah, naik pangkat jadi supir tuh. Naik Jadi pangkat jadi supir. iya. Terus. Waktu itu orang yang bisa bawa mobil itu udah top. Paling nggak udah bisa bawa angkot lah. Bisa Ya bawa kan? mobil. Nggak perlu ngelamar kerja, lu tinggal lu mau keluar pagi, lu narik angkot aja, Iya. pulang lu bawa duit. Waktu itu bawa angkot itu top lah. Paling top ya. Ya tapi dan bisa bawa mobil aja udah top juga kan gitu. Kita mau beli mau dulu kursus nggak banyak, mau beli mobil ya nggak punya duit juga kan gitu. Lu ikut-ikut di depan nongkrong mau supir, disuruh bawa mobil, gua nggak bisa. Nah di situ gue diajarin. 3 hari gue bisa naik angkot, ada 6 bulan, karena gue kayaknya nggak bisa diangkut, paling gue harus cabut gitu kan. Jadi gue punya target, nggak mau keterusan. Akhirnya naik pangkat, nah itu bawa mobil pick up di Ramat Jati itu, pernah berantem juga sama tukang parkir situ tuh. Hidup lu berantem mulu kayaknya dari awal. Ya zaman muda ya kan, Zaman jiwanya muda ya. STM ya masih ke bawah. Kita belum ketemu dengan lingkungan yang alhamdulillah sekarang di Pesona Kauripan ini Oh, beda ya. berbeda. Ya di sini gue ngerasa punya tujuan hidup gitu. Di sini punya tujuan hidup. Kalau dulu kan ya sejalan-jalannya aja, Gung. Karena gue Jiwa lu masih jiwa ini lah ya, labil mungkin ya. masih muda. Ya, gue nggak terima di sini juga, gue ngelamar lagi, gue masih muda. Emak gue masih ada, bapak gue masih ada. Ya udah cari lagi. Ya begitulah. Oke, dari situ jadi naik pangkat tuh. Naik pangkat apa? Iya, jadi supir pribadi. Tetap jadi driver. Dari angkot jadi supir driver pribadi. Ya lumayan lah. Furniture dulu. Oh, furniture dulu. Biasanya gue bawa kasur, piring, terusnya. Berarti lu driver furniture nganter-nganter betul? Nganter barang? Nganter. Itu loh 3 tahun. 3 tahun. Lama juga ya. Itu bos gue, Enci itu. Dia baik tuh. Dia orang Cina baik. 3 tahun itu gue ikut dia. Itu baiklah orangnya. Dari situ sampai dia collab, gue nggak bisa bayar lu lagi, Det. Terserah dah lu mau kerja di tempat lain. Ya
Akhirnya gue nyari tempat lain, nah itu gue jadi supir pribadi tuh. Oke, dari furniture ke Iya, pribadi. pribadi dari bawa kasur, sekarang bawa pejabat. Beda ya. Iya, bawa pejabat. Bebannya lebih berat dong, pejabat. Ya iyalah, karena apa? Jadi supir pribadi itu bukan cuma sekedar bisa bawa mobil. Betul. Lu harus tahu jalan. Nah, Kalau sekarang enak ada GPS. dulu Waktu itu belum ada. Mungkin gue juga, mungkin ada tapi gue juga nggak terlalu. Tapi dua waktu itu jadi supir pribadi paling nggak harus tahu jalan. Di saat bos mau kemana, lu harus tahu itu. lah, Nggak perlu lu nanya-nanya bos karena bos itu kan di belakang dia lagi kerja. Jadi mana nih Kuningan, misalkan ke Menara mana nih, nyampe pokoknya dia turun di lobi. Tapi lu tahu Jakarta, tahu? Ya itu gue jadi tahu. Jadi tahu. Iya. Gara-gara pergaulan dulu ya mungkin Iya ya. ya, walaupun sering diomelin, galak banget, galak. Karena emang gue nyadarin, gue nggak tahu jalannya. Gue kan bertanya sama dia, diomelin ya wajar lah, dia gaji gue, biar dia santai. Tapi guanya nggak bisa. Ternyata ya marah-marah ya. Penting gue menyampe dulu, besok-besok kesini kan gue nggak nanya. Jadi tahu lah ya. Iya. Dari kesalahan bisa jadi. Iya. Betul. Nah, dari situ terus ya udah, di situ berapa tahun sampai dia pensiun, dikasih dua pilihan. Gue kasih dua pilihan, dia maksudnya gue ikut di tempat yang di wali kota, apakah ikut dia nih pensiun. Ternyata gue masih diambil lagi sama dia, Sama bos lu yang lama ya, nih ya. jadi di situ namanya orang udah pensiun kan kegiatannya Kurang lah ya. Jadi di saat minggu pertama ya, minggu kedua lama-lama nggak keluar, minggu ketiga nggak keluar, sebulan kadang-kadang nggak keluar. Nah gue jenuh di situ. Akhirnya tetap gue di rumah tapi gue digaji gitu. Oh, nggak beres nih, makan gaji buta nih. Ini nggak beres ini kayak gini. Iya, makan gaji buta. Terus beneran gimana? itu Tapi dibilang serius, makan gaji lu buta. nggak ada kegiatan 3 tapi tetap tahun. digaji? 3 tahun. 3 tahun? Bos gue baik juga itu. Nah di Wah. saat udah 3 tahun itu ya gue mau kerja di tempat lain juga, gue masih terikat. Nanti takutnya di saat dia pulang ke Jakarta, guanya lagi kerja, dia kecewa. Ini gue pokoknya standby. Akhirnya udah, gue putusin gue buka counter handphone dulu kan, gue buka di situ berapa bulan itu, percetakan gue buka dari situ. Akhirnya dikenalin sama temennya, Dad ikut temen gue, dia orangnya baik juga kok. Nah gue ikut dia seorang agen asuransi. Iya. Baik juga gue lama di situ sekitar 5 tahunan. Lu beruntung ya ketemu banyak orang baik ya. Karena gue baik. Wih, tiba baik orang baik pasti hasilnya baik. Iya, Tapi gue pengen tanya nih, emang bos lu nggak malu juga yang bawa pejabat juga? Lu kan mirip Ridwan Kamil. Masa sih, ini mah kameranya. Kata orang, kalau kata Iya. gua sih biasa aja. Iya banyak yang ngomong kayak gitu. Ridwan Kamil, Pak sehat, Sehat. Damang. damang. Nggak ke Bandung Pak, Lagi ada ini macet. lagi macet. PPKM ya Pak. Ayo tutup. Lanjutin. Ngerokok dulu. Kopinya mana Ngerokok ini? dulu. Kopi. Biasalah, lagi dibikin. Lagi macet juga. Ini kepanjangan nih. Nah, kita pengen ngomong kemana sih? Oke. Gue persingkat nih. Oke. Kelamaan ya. Sorry. Mungkin latar belakang lu banyak lah pengalaman-pengalaman Jangan lu ya. sampai di asuransi deh, gue terusin ya, Gong. Mm-mm. Nah, sampai di asuransi, di situ gue ikut sama orang asuransi dan gue bawa mobil, bos gue selalu ngobrol tentang penjualan, itu nyerap di gue. Masa dia bisa, gue nggak bisa kan gitu ya. Itu yang pertama. Tapi gue sebenarnya punya potensi, tapi gue harus kemana gitu. Dia bos gue nggak enak juga kan, ya kan. Emang gue agennya dia, gue jadi agen juga dari dia juga. Tapi kan masih ada keterikatan antara gue dan bos. Mau nggak mau gue harus keluar dari dia. Kalau emang gue jadi agen asuransi aja, lu nggak perlu bawa mobil gitu. Akhirnya gue putusin, ya udah sambil berjalan aja, makanya nggak fokus. Tapi tiap minggu pun naik panggung, gue punya nasabah. Itu kalau asuransi itu kan menjual barang yang emang Yang nggak terlihat, betul. Cuma janji doang, ya, betul ya? Iya, barang yang nggak kelihatan. Tapi gimana caranya kita meyakinkan bahwa ini memang diperlukan. Itu kan suatu, untuk gue sebagai marketing saat ini itu benar-benar harus menjiwai, Gung. Iya. Nah dari situ karena gimana ya, gue langsung pas di properti ini gimana ya. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan kan. Lu sebelumnya juga mungkin udah sempat jadi marketing dong, bukan Iya, asuransi. marketing Nah, asuransi. lu kok kenapa sih bisa dari asuransi lu akhirnya pindah ke perumahan atau properti? Nah, lu kenapa nih kok bisa berubah? Ada sesuatu kah, atau mungkin karena asuransi jualnya nggak Ya, terlihat, gini. barang nggak terlihat,
pas jual properti jadi barang terlihat atau bagaimana? Ya, yang jelas gue masih agen asuransi dan gue masih ngurusin nasabah-nasabah gue emang yang masih aktif nih polisnya. Di saat mereka nanti misalkan ada yang sakit, nah di situ gue harus nemenin paling nggak sampai masuk rawat inap lah. Nah di situ gue masih ada tanggung jawab di situ. Nah tapi gue udah nggak nerima untuk nasabah baru lagi karena gue nggak akan kepegang karena gue udah ke properti nih. Udah Jadi gue fokusnya di bukan properti ya? bukan meninggalkan asuransi karena asuransi itu bagus untuk yang ngerti dan mereka yang emang perlu asuransi. Itu penting menurut gue, asuransi itu bagus. Iya. Jadi kalau emang kita udah cukup dari segi materi misalkan ya asuransi itu harus gitu. Oke. Nah, gua ketemu Didi Bedol ini, Didi Bedol ini tahun 2019 ya, kurang lebih ya 2019 Kayaknya ya. iya. Itu gua masih baru. Unyu. Tapi gue jujur ya, pertama kali gua menginjak di Pesona Kahuripan ini, nih orang pertama kali, sumpah. Nih, orang pertama kali gua ketemu. Tapi dia mungkin belum famous di YouTube ya, belum jadi YouTuber. Nah, menyangkut YouTube nih, lu akhirnya terjun dari properti untuk memasarkan Pesona Kahuripan itu, terus lu fokus ke konten YouTube Enggak. sebelumnya atau bagaimana? Gue dulu kan pas terjun itu kan kalau produk gini, di saat kita pindah produk itu paling nggak kita harus nguasain dulu produknya itu, Dulu. Ya. Nah, tuh. Udah kita kuasain produknya, kita sudah carilah pokoknya kalau jadi marketing mah gampang. Jadi mesin fotokopi aja, nguping aja. Jadi gua nggak tahu, gua nguping aja, gua nguping sama dulu Pak Rudi, Mbak Vika, Ella. Marketing senior yang lama lah ya. Marketing senior, di saat mereka sedang pola konsumen, udah gue di sebelahnya. Gue megang-megang brosur, gue lu belajar dari mereka lah ya. Iya, gue nguping. Emang itu di kita ya harus, kalau emang mau pintar harus seperti itu. Jadi kalau untuk menjadi mesin fotokopi mah jangan malu. Nggak apa-apa, misalkan gue lagi pola konsumen, lu di sebelahnya juga nggak apa-apa. Betul. Di sini. Jadi emang kita pembelajaran seperti itu. Nah, dari situ paling gue main cuma dulu website lagi cakep-cakepnya itu website, karena gue untuk jaringan rumah itu kan belum terlalu, gue harus jual kemana nih ya, karena rumah itu mahal, gue jual kemana itu cuma gue mikirinnya cuma sebatas teman gue segini, ada nggak yang mau beli rumah nih ya. Lu nggak punya temen ya? Tetangga gue banyak, cuma kadang-kadang mereka dulu zaman WA apa sih? Iya sih, betul. Ya udah WA ya. Komunikasinya Ya, masih susah mungkin. kadang-kadang gue nganggur nih, Dol gue belum kerja nih. Nah di situ gue harus nawarin kemana, teman-teman sekitar gue aja ibaratnya masih boro-boro kepikiran rumah kan masih gitu. di bawah lu lah ya mungkin ya. Ya akhirnya gue di situ belajar dari Vika, Ella, Pak Rudi, banyak lah teman-teman senior marketingnya itu, belajar dari dia. Akhirnya karena gue nggak tahu linknya kemana, akhirnya gue pakai website. Website itu biarlah si Google nih, Google yang bekerja. Nah sebelum situ sorry nah mungkin menyangkut juga nih buat kaum milenial yang saat ini ya, kan zaman sekarang itu kan zamannya media sosial, media gadget, betul ya. Pokoknya zamannya modern sekarang tuh komunikasi juga lebih canggih kan ya. Mungkin lu bikin konten seperti itu juga mungkin dari situ juga, mungkin ya rencana itu tergerak gue pengen ke milenial, karena sempat gue buka videonya gue lupa namanya, itu tentang milenial itu. Jadi 81 juta milenial itu tahun 2020, kalau sekarang kan 2021. Mungkin lebih, Bung. Betul. Nah, itu makanya mungkin kaum milenial ini perlu tahu, paling enggak dia harus punya properti, paling enggak harus punya rumah, kapan lagi mumpung masih muda kan gitu. Betul. Karena gue belajar dari pengalaman, dari misalkan kayak gue nih di usia 40 dan itu masih ngontrak, kayaknya 20 tahun ke belakang di saat lu habis nikah itu sayang banget waktunya. Oke. Harusnya betul. di saat lu usia 40 tuh udah punya rumah sendiri. Iya, tapi gini ya, sorry, Gitu. gue potong. Kan gini, yang gue rasakan saat ini ya, walaupun gue juga kaum milenial ya. Ya gue masih lah, sedikit-sedikit lah. Jadi gini ya, terkadang banyak yang berpikir kaum milenial ini apa sih buat rumah gitu, untuk apa sih? Itu maksudnya daya pikirnya, mindsetnya itu masih agak sulit. Nah, boleh nggak sedikit-sedikit trik atau mungkin saran buat kaum milenial itu, kenapa sih lu harus gitu punya rumah, punya properti pada zaman saat ini gitu loh. Padahal susah loh mereka mindsetnya, gimana tuh, A? Jadi gini, kalau
kalau ini mau menurut gua ya kalau salah ya emang salah kali. Jadi kalau model kayak anak-anak milenial ini kalau menurut gua udah regenerasi ke ibaratnya dari kita masih hidup nih dilahirkan itu kita masih kenal dengan nenek, ya kan uyut kalau masih ada Masih uyut ada. lah. Uyut, nenek, bokap kita dan kita ibaratnya udah generasi ketiga, Ke generasi keempat. berikut-berikutnya ya. Nah, dulu mungkin karena saya tinggal di Cibinong ya dari tahun segitu udah tinggal di Cibinong jadi tahu perubahannya seperti apa. Jadi di saat mungkin uyutnya dia tanahnya masih ada 1000 meter. Iya, juragan Ya, tanah dulu ya, diturunin patok-patokin lagi anaknya 10. Dulu kan anaknya banyak-banyak, 10 12. Bener nggak? Bener. kayak anak kucing ya. Parah lo. Parah lo. Ya mungkin dulu belum ada program dari pemerintah Iya, yaitu karena KB atau gitu. apalah program Iya, pemerintah. Oke lah mungkin sehektar. betul. Sehektar dibagi 10 lagi. Cuma Betul. tinggal kebagian 10 hektar. Nah, dari nenek kita punya anak lagi misalkan 10 lagi, dibagi lagi ke anak-anak itu tanah waris misalkan. Nah, generasi yang sekarang misalkan sisa cuma tanah 100 meter ataupun 50 meter nih. Anaknya 3. Masa bikin rumah cuma 20 meter misalkan, Bagi-bagi ya, karena kecil dipecah ya. lagi, Betul. dipecah lagi, potongannya makin kecil. Nah, teman-teman ini yang saat sekarang ini usia 21 sampai dengan yang Generasi yang 30, sudah lah ya, iya, betul. itu emang harus punya rumah sendiri dari sekarang. Harus punya rumahnya sendiri. Jadi nggak bisa dia ngandelin warisan lagi. Anggaplah itu rumah tua, rumah tempat berkumpul gitu kan. Jangan pecah-pecah lagi. Jadi teman-teman emang harus ngambil rumah lagi. Tanpa ibaratnya menghilangkan rumah yang ini nih. Gitu kan. Teman-teman harus Kalau ngambil. bisa nambah lagi ya. Iya. Teman-teman harus punya. Nah, karena apa? Sekarang ini kan lagi ada program rumah subsidi, Gung. Apa itu? Rumah subsidi, perumahan subsidi, dapat Oh, subsidi dari pemerintah. dari Oke. pemerintah, ya kan? Dan ini emang dari zamannya siapa juga emang udah ada programnya, cuma belum booming karena waktu mungkin nggak generasi gua mah masih punya warisan, jadi gua nggak kepikiran buat punya rumah. Tapi sebelum rumah subsidi, kalau nggak salah ada nama lain deh selain rumah subsidi. BTN. Oh, dulu BTN. Perumnas. Oh, dulu Perumnas. Salah, Iya, betul. Perumnas. Perumnas Gua gue juga pernah dengar tuh. Belum tahu Iya. properti seperti Sekarang rumah Sekarang bersubsidi. ya, perumahan bersubsidi. Oh, itu sama Ini- ya dari pemerintah juga ya? Ya, ini nasional. Nasional itu setiap daerah ada, cuma adanya nggak ada di tengah kota karena mereka harus ngimbangin harga yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, rumah subsidi kalau untuk area sini kan di harga 168 juta nih untuk tahun ini Semua? area. Ya, Semua Cikarang, se-Indonesia? Cibitung, enggak Oh, enggak. lah. Terus Karena papan itu dari tergantung kategori mana tuh? UMR lah. Dari UMR di Oh, mana dari UMR. sepertiga gajinya itu emang kalau UMR 3 juta berarti kan dia angsurannya harus paling nggak 1 juta. Biasanya Oke. harganya masuk di 158. Oh. Tapi masuk karena tanah di sana belum terlalu mahal. Oh, berarti gitu. berbeda-beda daerah tuh beda harga. Beda lah, Oh, beda. gitu. Ada Oke. mungkin lebih mahal karena emang di situnya udah mahal. UMR lebih tinggi. UMR dari UMR lah kebanyakan. Oh, gitu. UMP ya. Oh, berarti makin timur kan penghasilan mungkin lebih besar, mungkin lebih mahal juga kalau Lebih mahal. Indonesia Kita bagian ini deket timur. Jakarta. Kebetulan kita lokasi deket Jakarta. Dengan harga Emang kita lokasi di Bogor, kita deket ke Bekasi, Jonggol, jadi emang strategis. Depok ya. Nah, harganya emang sudah ditentukan itu untuk area situ itu 168. 168 Nah, juta. Mau nggak mau developer itu kan dengan harga segitu cari yang tanahnya yang masih agak murah. Ya kan kalau mahal ya nggak bisa. Makanya Untuk adanya- merealisasinya program ini lah iya, ya. makanya ada di pinggiran tuh kalau rumah Nah, subsidi. Soalnya Dan- kalau di tengah kota harga juga udah naik banget Kak, tanah itu. dan udah rumah mahal, subsidi itu, betul. Gung, itu cuma sekali jatahnya. Sekali seumur hidup. Ya, dari pemerintah itu cuma satu Sekali seumur hidup. Jadi, Nah, tuh. yang penting belum pernah KPR aja. Kalau Syaratnya. kalau teman-teman sudah pernah KPR komersil mau ngambil rumah subsidi lagi nggak bisa. Jadi rumah Oh, pertama, kalau rumah subsidi rumah itu pertama. Jadi manfaatin rumah subsidi dulu, betul ya? Jadi pemerintah itu memberikan subsidi uang muka dan subsidi angsuran. Apa Situ aja tuh? flat, jadi bunga angsurannya dia flat. Jadi angsurannya itu flat ya? Ya flat, tapi dari angsuran itu ada subsidi lah. Paling nggak bunganya nggak nganjlok banget kayak nggak tinggi banget kayak komersil. Dia ada pertahanan Oke. suku bunga Jadi di situ. untuk Biasanya 5%, meringankan, ya, untuk meringankan. 5%. Oke. 5%-an lah dia kalau untuk rumah subsidi. Mhm. Nggak lebih dari 5%. Mungkin ada juga yang lebih tapi skemanya beda-beda. Kan Oke. skema pemerintah itu ada 3, Gung. Ada FLPP, SSB, dan BP2BT. Itu program pemerintah.
Beda-beda. pemerintah ya. Tapi kalau untuk saat ini FLPP masih yang flat sampai lunas. FLPP itu masih, program saat yang dari awal sampai yang akhir flat itu sampai lunas. lunas. Oke. Ya. Kalau sekarang masih, tapi kan itu ada kuota, Bu. Betul. Kalau ini kan mainnya nasional. Kalau misalkan 1 juta habis ya mau nggak mau pindah ke skema lain. Iya betul. Berarti gini, berarti kan banyak nih mindset yang kaum milenial tuh yang, aduh jaraknya jauh banget gitu kan. Terus gue kerja di Jakarta, terus lokasi yang tadi Adi dibilang rumah subsidi itu pinggiran kota gitu. Memang harus dipaksakan juga ya, karena ya tadi Adi dibilang kalau rumah subsidi itu sudah dikategorikan rumah murah bisa dibilang ya. Kalau di tengah-tengah kota itu developer nggak ada yang bisa merealisasikan. Bisa, paling ya komersil. Kenanya komersil. Nah, budget lu berapa? Nggak ada apa ya, kalau komersil itu nggak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, jadi antara bank Dan developer sama konsumen. Nah, jadi lu tinggal pilih tuh, lu pengen deket tapi budget lu harus tinggi. Itu. Kalau pengen murah, otomatis ya jarak ya lumayan lah ya. Iya. Makanya lihat dari penghasilan, jangan kalau gajinya di atas 20 juta jangan ngambil subsidi. Yang komersil aja, ya kan? Betul. Kalau yang gaji 20 jutaan tuh 15 jutaan, ya kalau bisa yang komersil. Betul. Dan lokasi komersil juga agak lebih ke kotanya lah, ibaratnya udah lebih dibanding dia komersil dulu baru subsidi. Tapi juga sih ini ya, perkembangan juga pasti kan ke pinggir-pinggir ya. Kalau pengembangan kayak pembangunan, perumahan pasti kan di pinggir-pinggir ya. Soalnya kalau di tengah-tengah kota itu bukan pembangunan rumah, pembangunan jalan. Diperbanyak biar gak macet. Itu kalau di tengah kota. Jadi kalau nyari rumah subsidi emang benar, teman-teman itu emang yang pertama dilihat itu lokasi. Iya. Tapi carilah yang terdekat, yang bagus, yang gitu. Pokoknya yang menurut, kalau rumah mah kan cocok-cocokan, mau dimanapun. Mau di Pesona Kahuripan ataupun di tempat lain. Mungkin yang tonton channel gue juga rumahnya kerjanya bukan di daerah sini juga, tapi dia pengen punya rumah subsidi. Yang penting di saat teman-teman ingin memiliki rumah subsidi ataupun pengen KPR, paling nggak pahamin dulu persyaratannya, Gung. Nah, di channel gua ini gua bongkar di situ tentang persyaratan. Ada ya, di channel lu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, buat yang mau rumah subsidi, nah tonton tuh Didi Bedol channelnya. Di situ ada persyaratan-persyaratan lengkap. Nah, gue pengen tahu juga nih, tentang Pesona Kahuripan. Tadi lu ngomongin Pesona Kahuripan terus nih. Pesona Kahuripan itu sebenarnya letaknya ada di mana? Terus kelebihannya apa dibandingin perumahan lain? Gue pengen tahu. Terus Pesona Kahuripan ini udah ada berapa unit sih unitnya gitu. Terus saat ini tipe rumah subsidi Pesona Kahuripan itu apa? Banyak nanya gue ya. Tapi kan lu juga pengen tahu kan? Udah tahu kalau yang sering tonton channel gue, Pak. Udah tahu. Nah, kan gue ada yang belum tahu ya. Coba deh lu coba kasih informasi. Jadi kalau Pesona Kahuripan itu adalah salah satu perumahan bersubsidi. Jadi kita salah satunya, Gung. Sebenarnya di daerah Kelapa Nunggal ini banyak. Banyak itu teman-teman kita semua di daerah-daerah Kelapa Nunggal, daerah Bekasi, daerah Cikarang, emang yang kita bermain di subsidi itu teman-teman kita. Ya cuma kita kan nggak mau bersaing. Ya kalau Pesona Kahuripan kita nggak bersaing, cuma kita berbeda. Apa tuh yang berbeda? Nah, kita berbeda, kita nggak bersaing. Kalau bersaing itu harga sama, bangunan sama. Sama tapi ya. Kalau kita berbeda. Nah berbedanya ya dari segi semua sebenarnya dari kualitas bangunan emang ada ketentuannya, Gung, gitu kan, ada ketentuannya. Dan gue juga nggak tahu kenapa ya banyak yang cari Pesona Kahuripan gitu. Cuma kita double dinding, tempat lain juga ada double dinding, ya kan? Ada juga yang single dinding. Terus ukuran bangunan juga 60, kita 30/60, tempat lain juga ada 30/60. Terus pokoknya dari segi harga sama, pokoknya semua sama lah. Cuma yang berbeda itu dari kita itu, kita kedepannya itu pengen merubah, Bung, merubah citra jelek yang dulu dibilang rumah subsidi itu pembangunannya asal-asalan. Image-nya tuh rumah subsidi itu seadanya. Profit doang di situ, tapi kita di sini berbedanya itu ini beneran rumah. Ini bener-bener rumah. Ini harus paling enggak kita ada perbaikan-perbaikan. Kalau ini kurang bagus ya mungkin kemarin-kemarin yang kurang bagus kita lagi sedang pokoknya kita perbaiki, Gung. Betul. Gitu. Jadi dari situ karena kita jualan dengan rumah yang bagus ya konsumen mah kan nggak bisa dibohongi, kita ngebohong ya konsumen mah tahu kan. Betul. Gitu.
Jadi kita emang bener jualan ya apa adanya, emang seperti itu loh rumah kita. Dan Iya. kita 1000 unit aja paling 3 bulan, Gung. Wih, cepet ya. 1000 unit 3 bulan. Paling ada cuma 400 cuma sekitar sebulan habis gitu. Ya nggak tahu dari mana, karena kita itu di Pesona itu apa ya, jadi biro konsultasi, Gung. Asik, betul betul. Ya di YouTube gue juga, jadi kita hanya memberikan informasi ke teman-teman yang datang ke sini bahwa persyaratannya seperti ini, biaya seperti ini, kita serahkan balik lagi ke dia, mau terserah mau di kita atau tempat lain, yang penting paling enggak persyaratan mereka itu paham. Iya. Jadi mau booking di mana silahkan, namanya rumah Betul. cocok-cocokan, beneran. Benar. Ini Jangan ondel-ondel sampai ganggu lu banget nih paksain. ondel-ondel nih. Hah? Ganggu banget ondel-ondel. Jadi gua nggak cocok nih Pesona Kauripan, jangan paksain gitu. Atau nggak cocok tempat lain mau di Pesona Kauripan, ya silakan. Jadi paling nggak persyaratan teman-teman harus tahu dulu persyaratan seperti apa. Biar tahu lah ya. Iya, gitu. Oke. Jadi itu loh persyaratan yang tadi, terus tadi kelebihan yang perbedaan antara rumah perumahan lain dengan Pesona Kauripan. Iya. Nah, gue pengen tanya sedikit nih, A. Lu kan salah satu marketing di Pesona Kauripan juga dong. Nah, pernah nggak sih lu nemuin konsumen yang mungkin rese? Atau mungkin dia detail banget gitu kan? Kan Gak gua apa-apa. pengen tahu gitu. Wah, Soalnya itu dia. yang gue lihat marketing saat ini kusut-kusut banget mukanya, apa ketemu konsumen yang agak Terus merepotkan? jadinya gue curhat gitu. Curhat. Ya nggak apa-apa namanya. Sedikit ya. Jadi marketing. Marketing itu harus kuat mental. Mental lo harus baja, tapi bukan dengan kebohongan, tapi dengan kebaikan gitu. Jadi emang kita harus kuat dulu, namanya kita berhadapan itu bukan dengan benda. Betul. Saya berhadapan bukan dengan benda nih, dengan aqua nih, gue mau ngapain aja juga gue pelintir palanya juga nggak apa-apa. Ini benda. Banyak ketemu orang ya, Iya, tapi kategorinya ini kan beda-beda kita ketemu karakternya. orang yang berbeda Betul. karakter, berbeda emosi, Nah. ya kan? Ya namanya seni marketing ya Tapi sering. lu sering? Yang nggak sering ada. Ada. Yang marah-marah, yang begini, yang begini, yang begini. Nah, Ya, berarti harus siap lu ya. gue sih positif aja. Positif aja Ya, ya. positif aja. Betul betul. Ya, minta maaf aja. Ya, Ya kan? iya. Kita Terus? kan juga manusia. Ya, wajar ya. Iya. Banyak ada yang salah. Yang salah. Yang Maaf penting di ya. saat saya menjelaskan itu, kalau emang teman-teman nggak menyimak ya akan nggak ngerti. Tapi di saat teman-teman menyimak, di saat ketemu saya, yang saya sampaikan ini kriteria yang kira-kira ACC dan ini kriteria yang nggak di ACC, teman-teman di situ tidak ada kebohongan, teman-teman di situ bicara jujur, percayakan ke saya karena saya tidak akan ngomong ke orang lain lagi dengan yang mereka konsultasikan. Dia mau punya hutang kek, ya kan? Dia punya hutang, punya apa? Di saat emang kalau menurut gua nggak bisa, benerin dulu, Bung. Betul. Kalau menurut gua kira-kira bisa, kalau mau berjuang bareng, ayo, silahkan. Betul. Gitu. Jadi Nih. gitu. Jadi apa ya? Jasa konsultasi aja, gratis kok. Nah, Bertanya otomatis ya, dulu sebelum memilih atau membeli. Betul ya? iya, bertanya dulu, lebih teliti. Lebih teliti. Lihat. Betul. Jangan gitu. sampai salah ya. Soalnya kan banyak juga yang gue denger tuh developer yang bermasalah tuh. Nah, kan. Pesona Kauripan gimana? Aman? Ya kalau marketing itu kan gini, Gung. Gimana tuh? Marketing itu di saat kita mau jadi marketing apapun, paling nggak kita harus paham dulu dengan produknya. Nah, dengan produknya, terus paling nggak apa ya, kenal dengan developernya. Ya, kenal dengan developernya yang kemarin juga sudah pernah gue bahas. Karena ini yang hubungannya antara marketing dengan konsumen dengan teman-teman di sini semua nih. Saya berhubungan dengan teman-teman semua. Teman-teman nggak perlu tahu PT-nya. Saya yang harus lebih tahu duluan. Betul. Di saat saya belum sampaikan ke teman-teman, saya harus pahamin Karena dulu. konsumen jembatannya adalah Iya, karena di saat Oke. misi developernya kabur, teman-teman pasti nyari saya. Saya di sini bukannya untuk usaha cuma sebentaran aja. Saya pengen berkelanjutan di situ. Betul. Jadi ya gitu, Bung. Harus tahu dulu ya, berarti ya hati-hati ya. Nah, lebih teliti dulu, lebih teliti seperti apa. Kalau saya di saat menjadi marketing itu saya harus dalemin si perusahaan itu dulu, developernya ini itu ya dulu ya. bagus enggak? Betul. Dia ke perbankannya bagus enggak? Ke legalitasnya bagus enggak? Terusnya progresnya ke depannya gimana? Iya. Terus time schedule mereka misalkan
bangun Januari, time schedule mereka harus ready-nya di bulan apa, paling nggak itu marketing harus tahu. Oh, Bung. betul, betul. Gitu harus tahu. Jadi untuk menyampaikan ke Nah, konsumennya di ya. saat gue emang di Pesona Kahuripan itu ya selalu sesuai dengan apa namanya schedule gitu. Rencana Rencana developer. legalitas kelar, ini semua kelar, udah bisa akad kredit, terus wah tuh berjalan alhamdulillah dengan kelancaran gitu kan, Sinkron, ada kompak. Nah, di situ Oke. gue sebagai marketing, gue nggak, ibaratnya gue udah yakin Merasa gitu. aman. Yakin karena ini produk gue bagus, Gua dari juga developernya, bagus. dari bangunan semua Oke. bagus, jadi gue jualannya pede. Jangan Betul. sampai lu gondang bagus gini gitu, ke tempatnya nggak bagus Ternyata ya, zonk. dari segi bangunannya. Iya. Makanya gue harus lebih tahu dulu. Ya. Tapi misalkan ada namanya bangunan, mungkin ada yang retak, itu namanya bangunan ya di alam. Nggak Kadang-kadang 100%. nggak 100% lah, itu kan Iya, perlu kita betul. perbaikan ke depannya. Oke. Tapi itu kita tanganin kok. Oke, sip, mantap. Nah, mungkin dari kru atau tim ada yang mau ditanyakan? Bahas milenial. Nah, mungkin ada Paling yang mau gue beli rumah nambahin, Apa nambahin tuh? tentang Apa? milenial nih. Tadi Gimana? kan itu kan baru sampai ke dia harus punya rumah Iya. gitu kan. Dia harus punya rumah. Karena gini, usia dia misalkan baru 21, dia persyaratan masuk misalkan BI checking nggak ada kendala. Ya, BI checking, data diri nggak ada kendala. Itu persyaratannya salah satu ya. Sama pekerjaan, data pekerjaan nggak ada kendala. Karena kan ada tiga apa namanya ya, ibaratnya persyaratan yang harus yang fatal inilah ya. Yang pertama BI checking itu teman-teman ada kredit macet atau Permasalahan enggak. tentang perkreditan lah ya, bisa dibilang ya. Kreditan lah, Betul ya. riwayat atau kredit Riwayat, macet, iya. atau saat ini teman-teman masih punya angsuran dan besarnya berapa, kira-kira masuk apa enggak, itu BI checking. Karena 90% pengajuan itu ada yang di BI checking. Yang kedua data diri, KTP, KK, NPWP. Berarti kan kalau sudah nikah berarti sama surat nikah. Terus yang ketiga untuk karyawan tetap masa kerjanya minimal 1 tahun, dan untuk karyawan kontrak minimal 3 tahun. 3 tahun. Oke. Gitu. Nah, dari misalkan 3 persyaratan itu kira-kira nggak Itu ada. ketentuan pokok ya, betul ya? Syarat Iya, ketentuan pokok ya. Nah, di saat emang sudah bisa ambil, mau lokasinya di mana, yang penting punya rumah dulu. Karena gini, untuk milenial itu bank memberikan cicilan itu sampai 20 tahun loh. Sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun karena menghitung usianya masih muda, masih panjang. Cicilannya Paling berapa nggak, tuh sih kira-kira? kalau sekarang ini kan rata-rata rumah subsidi itu sepertiga dari gaji. Sepertiga dari gaji. Iya, 1 sepertiga jutaan. dari gaji, 1 jutaan. Kalau misalkan gaji area sini kan sekitar 4 jutaan lah UMR ya. Sekitar 4 jutaan, sepertiga gaji paling sekitar 1,3, 1,2. 1,3. Kalau 1 10 juta. tahun 1,3. Tapi kalau milenial rata-rata di 20 tahun. Dan gini, jangan takut dengan angsuran yang lama. Kenapa gue bilang, Gung? Kenapa tuh? Karena ini kan angsurannya flat. Ya, 20 tahun. Sekarang oke lah 1,3 nih, Gung. Ataupun 1,2 deh 20 tahun. 1,2. Saat ini 1,2 besar. Tapi 10 tahun lagi, di saat gaji teman-teman naik, terus kan setiap tahun ada kenaikan. Oke, betul. Ya, setiap tahun tuh ada kenaikan. Nah, ini tetap angsurannya flat. Dia masih di 1,2. 1,2 ini di 10 tahun lagi mungkin udah nggak kerasa lah ya. udah kayak 500.000. Dan lokasinya betul. itu udah mungkin udah jadi kota di 10 tahun ke depan. Dan nilai Betul. propertinya juga akan Pasti mahal. naik ya, karena nilai properti Akan naik. mahal. Nah, Angsuran lu tetap, nilai properti lu naik, gaji lu juga pasti naik. Iya. Kalau perusahaan lu nggak naikin, baru dah lu demo. dibanding gini, ngontrak. Oke, ngontrak. Bela-belain kerja deket ke tempat kerjaan. Cuma setengah jam mendingan gue ngontrak. Tapi ngontrak udah 10 tahun. Kadang-kadang ngontraknya 15 tahun. Sayang amat gue bela-belain tempat kerja doang. Bergeser sedikit jadi 1 jam deh, tapi rumah sendiri gitu loh. Iya kan? Betul. Rumah sendiri kan lambat laun itu paling nggak udah jadi punya Sendiri. Betul. Dan nanti setelah ibaratnya ini pensiun ya di situ. Paling nggak teman-teman di saat sudah pensiun itu nggak mikirin masalah bayar kontrakan lagi. Benar. Rumah udah lunas. Ngontrak gitu. mulu, lu sampai Iya. kapan? Dan ada Betul. asuransinya juga. Kalau kontrakan kan nggak ada asuransinya. Ada asuransinya juga nih ya, betul Ada, ya. saat teman-teman bayar 1,2 itu include sama dari Asuransi. cicilan, itu sudah ada asuransi kematian sudah dan include asuransi ya? kebakaran. Oke. Di saat namanya kita umur, kita nggak tahu hari ini masih sehat, nggak tahu nanti, nggak tahu detik berikutnya kan kita nggak tahu. Nah, di saat kita sudah punya keluarga dan lokasi kita masih ngontrak dan kita nggak ada, kita meninggal dunia misalkan, Bung. Paling nggak kan anak istri harus tetap
stay tempat di tinggal. rumah, ya Iya, punya perlu tempat tinggal mereka. betul. Nah, di saat kontrak mungkin nggak ada pencari Ya nggak mencari ada nafkah pencari lagi nafkahnya atau ya mungkin ya namanya tulang rezeki punggung, kita betul. nggak tahu, paling nggak dia harus berjuang lagi. Nah, tapi kalau ada asuransinya di saat ini kan 20 tahun lama. Di saat ya misalkan nggak ada umur di usia pas baru 10 tahun nganggur, paling nggak itu kan lunas loh. Betul. Nah, itu lunas. Jadi Langsung lunas ya dilunasin. walaupun belum selesai Ya, walaupun baru 2 bulan, 3 bulan di saat memang waktunya. tapi dilihat lagi asuransi juga bukannya karena bunuh diri, Oke. bukan karena diracun. Ada investigasinya lah Ada ya. investigasi. Pengen lunas nih, misalkan bantai aja Ah. nih, bantai ya. Lu jangan pura-pura mati lu. Nah, Itu nggak bisa juga. betul. Dan ada syaratnya juga, harus paling nggak angsurannya jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Nah, Iya. itu milenial. Nah, jadi Udah dikasih murah telat kebangetan. iya, jadi untuk lokasi rumah subsidi ada di pinggiran. Jangan takut karena jauh dekatnya tergantung dari penghasilan teman-teman. Kalau penghasilannya bagus ya mendingan cari yang agak deket dan emang cicilannya terjangkau. Kalau emang cicilan sanggup di 4 juta ya silakan 2 juta ya 2 juta, tapi kalau rumah subsidi kan Sesuai kemampuan sesuai lah. kemampuan, misalkan di 1,2, 1,3 dan itu ya cukup lah kalau untuk gaji di 4 jutaan. Betul. Gitu, cukup. Nih tim ada yang mau tanya mungkin tentang Dedi Bedol. Nah, ada yang mau nanya? Mungkin Apa? dari teman-teman di rumah, Ada yang mau tanya? mungkin teman-teman di rumah ada yang Nah, nanya iya nggak? yang di rumah mungkin ada yang menanyakan. Oh, ada yang bertanya nih. Nama asli Dedi Bedol itu siapa sih sebenarnya? Nama aslinya? Nanya siapa? Berinisial RK, Apa tuh? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Dedi Gimana? Rusliadi. Dedi Rusliadi. Rusliadi tuh, Dedi Rusliadi namanya. Iya. Ya, paham ya? Anak gua songong kalau manggil gua Dedi, Dedi. Dedi. Wop. Maksudnya ayah. Iya. Tapi karena Dedi juga bahasa Inggris. Ada lagi yang bertanyakan? Nah, nggak ada. Nah, sekarang gue yang nanya. Dari tadi lu nanya. Oh, dari tadi gue nanya. Itu kan pertanyaan umum. Cuman gue pengen nanya pribadi sama lu nih. Nah, ada yang mau tanya tuh. Nah, tuh. Yang harus disiapkan pada umur saat ini nih. Ya. Nah, persiapan seperti pertanyaan. Ya. Kan ada yang sudah bekerja tuh di umur 18-19 tuh. Kayak Adedi tuh dari STM langsung kerja tuh. Ya. Tapi kan dari persyaratan kan belum terpenuhi karena kan belum umur 21 karena minimal syarat adalah 21. Nah, yang perlu dipersiapkan Apa tuh untuk persiapannya? menuju usia 21. Nah, itu tuh. Misalkan tahun depan usia gua 21 nih. Nah, betul. Nah, jadi manfaatkan waktu, yang jelas jangan, karena waktu itu kan nggak bakalan balik Berhenti, lagi. nggak bakal Iya, nggak bakalan berhenti, nggak bakalan balik lagi. Jangan sampai waktu yang udah lu lewatin itu sia-sia. Betul. Jadi lu harus punya tujuan gitu loh, Gong. Nah, anak muda ini banyak sekali karena sampai 81 juta loh. Mereka belum paham tentang rumah di saat mereka makannya tinggal makan, karena usia 21 kan masih seperti itu, Gong. Iya, masih Makan tergantungan orang tinggal tua. makan. Iya, betul. Kamar udah ada, dibersihin kayak gitu kan, apalagi pengen pisah, pengen pindah. Kalau ngontrak itu kan paling enggak, kalau rata-rata orang udah nikah itu di saat orang tinggal di rumah di saat udah nikah baru dia ngontrak kan gitu. Betul. Nah, ini sebelum nikah misalkan ditargetin 25 tahun lah dia. Ya, 25 tahun misalkan dia mau nikah. Nah, usia 21 ini dia harus punya rumah. Gitu. Dia harus punya rumah. Sini enggak. Ini salah satu ada Enggak sih. Minta bangku tokoh lagi dong. juga, tapi sebenarnya gue nggak undang, cuman dia datang sendiri kayak jalangkung. Bangku lagi dong, Kru. Nih. Durasi Enggak pakai durasi. Mungkin lanjut. ini kenalin dulu, ini namanya Ini kenapa ini taruh di sini? ini namanya Pak Angga ya. Kalau kalian pernah ada yang Sini, dengar, bangku, ada yang bangku. pernah kenal, namanya Pak Angga. Cuma nanti mungkin geser, di geser. konten berikutnya ya, tim ya. Sinian. Kita undang Pak Angga ya. Tapi sih Mikir kayaknya, satu lagi mikir tapi dong. juga nggak penting juga ya Pak Angga ya. Aduh. Nah, itu jadi gua di channel Dedi Bedol, lu jangan rusuh lah.
Enggak sempat melihat ini kena apaan, kenapa taruh di sini gitu loh. Iya. Kru tolong dong nih, tolong nih. Ada Tolong. rusuh, ada rusuh Bisa nggak nih. nih security, tolong. Lu mau kemana ngacak-ngacak doang di sini? Ini enggak. Kebetulan teman-teman di sini ada Bro Angga Budi Kusuma nih. Kebetulan nih, aduh. Ini enggak. Udah? Ini Ini mau ngapain? kalau Ini yang mau ngapain? Prokes. teman-teman sering tonton channel gue ya, ini kita sering ngobrol dengan Sorry, Bro Angga. karena Tapi konten lebih dalam gue pengen bisa waktunya nambah nggak sih? Tambah 5 menit aja. boleh nambah lagi? Tanggung. Sekarang gue yang nanya boleh. Boleh. Nah, Jam. Emang ini live? Iya, lagi live live YouTube. ini. Oh, Masa berarti udah ada yang kenal belum sama Apa-apa, Pak Angga nih? apa-apa. Pak Angga, namanya Pak Angga ya. Ini salah Emang satu dia begini. pemimpin di sini ya. Dia mungkin memegang tanggung jawab yang berat. Ya, menerima masukan, kritik, saran. Dan salah satu pengelola Pesona Kauripan sehingga Pesona Kauripan menjadi lebih besar. Tepuk tangan dulu Pak Angga dong. Terima kasih walaupun nggak diundang, tapi mumpung orangnya di sini, saya tanya sedikit boleh kali ya, ada dia? Boleh gue yang Betul nanya ya? deh. Boleh. Lu sekarang mau tanya dia, terserah, gua mau ngopi. Gambreng. Gambreng. Oke, silakan Pak Udah Angga. lu dulu host dong. Oke, gue pengen tanya sedikit nih, mumpung ada Pak Angga. Nah, tadi Pak Angga nih kan lagi ngomongin tentang kaum milenial nih Pak Angga, kaum anak muda. Ini kurang ajar juga. Sama. Sibuk, orang sibuk disuruh diundang, tapi nggak ada yang undang ya. Ini nih, kayak begini, orang tuh kalau pengen diundang, lihat dulu, nganggur enggak, kayak Deddy Bedol nih seperti ini. Aduh. Maaf ya ada Pak Deddy Bedol. Iya. Ya. Nah, jadi gimana? gue juga bingung. Jadi rusak. Jadi rusak. Tapi nggak apa-apa. Nah, gue pengen tahu di tahun ini Pesona Kauripan itu udah sampai berapa unit? Kalau di internet tuh sampai ribuan, apa benar? Tanya ke sini nanti. Apa enggak? Iya. Betul ya? Iya. Tanya ke gua mah udah berapa sih konsumennya? Wih, gua jujur ya, gua tahu juga nih, gua tahu ya konsumennya dia itu banyak banget. Gua salah satu panitia pas mau akad. Kalau gua manggil tuh konsumennya Deddy Bedol semua. Ada yang nanya Deddy Bedol semangat semua. Gua tahu. Konsumennya banyak banget. Tepuk tangan lu dong, tepuk tangan lu. Salah satu support dari marketing Pak Deddy Bedol yang ngabisin produknya. Ini yang ngejual nih, yang ngabisin. Nah, buat kalian Enggak juga. Cuma ada beberapa konsumen gua, tapi yang sering tonton channel gua banyak. Itulah. Iya. Nah, oke Pak Angga udah selesai? Alhamdulillah. Maaf sibuk orangnya. Jadi langsung aja mumpung ada Pak Angga. Tadi gue nanya ke Deddy Bedol tapi dilemparin ke Pak Angga. Jadi Pesona Kauripan ini saat ini perkembangannya itu bagaimana? Terus planningnya ke depannya itu seperti apa? Soalnya yang gue dengar itu Pesona Kauripan itu sampai ribuan. Apakah benar? Terus bagaimana sih ceritanya? Boleh tahu? planning ke depannya seperti apa? Iya. Terus apakah saat ini Pesona Kauripan itu ada berapa proyek sih kalau boleh tahu? Kalau saat ini proyek yang sedang berjalan, 3 proyek Yang berjalan, barengan ya, berbarengan. 3 proyek sebelumnya Pesona Kauripan Sudah sudah habis habis. 1.330 1.320 unit. Ngopi. 1.032 unit. Kopi dong. Habis. Kopi gue. Itu Pesona Kauripan. Ayo. Ke Pesona Kauripan Aku 4 sering dalam lihat. waktu berapa lama? Kalau penjualan sih cuma 3 bulan. 2. Kalau untuk sampai 5 dan 1000 1.000 5 bulan. Keren. Sekarang udah berapa total? Pesona Kauripan Total. 6.000 6.000 yang sudah akan. yang sudah akad. Berarti Pesona Kauripan 1 3.200 101 800 Pesona Kauripan 4. Luar biasa. Dalam waktu Dari kapan tuh? Kalau Pesona Kauripan itu kemarin Agustus bulan ini ya, usianya genap 8 tahun. 8 tahun tahun. di bulan ini. Pas sama kayak saya, Agustus. Keren. Nah, rencana Pesona 4 Kauripan kan udah berjalan sekarang ada 3 proyek nih. Apa aja proyeknya, di mana aja kalau boleh tahu? 3 proyek. Yang pertama kita ada pengembangan proyek di Pesona Kauripan 1, masuknya berarti tahap 11. Terus ada
Udah habis tuh. Itu sudah habis. Iya. Sudah habis. Tinggal akad kredit aja. Kartu kredit. Berkas Sudah kartu penuh kredit. itu. Udah Oke. penuh, full booking. Terus Pesona Kahuripan 3 tahap 2 Mm-mm. sama Pesona Kahuripan 3 tahap 3. Pesona Kahuripan 3 tahap 2 dan tahap 3. Ya. PK3 tahap 3 udah mau habis lagi ya, Bro. Total ada berapa unit itu? Hampir kalau habis semua. PK3 saat ini bisa dijual deh. Yang saat ini berjalan. Yang saat ini berjalan kita tahap, jadi gini, Pesona Kahuripan 3 tahap 2 Hmm. itu ada 2 gelombang. Artinya kan totalnya 800 sebetulnya. Total 200. Tapi 800. 2 gelombang. Nah, Hmm. Pesona Kahuripan 3 tahap 2 itu ada 800, tapi gelombang pertama kita bangun 424 unit. Gelombang pertama 400. Gelombang keduanya 400. 400, Jadi total 800. Tambah Pesona Kahuripan 3 tahap 3-nya itu ada 267. Jadi Iya, 1000 kurang lebih di 1000 unit lagi. Mantap. Mantap. PK3 itu ada 1000 unit lagi. Di Oke. 2021 ini. Tahun ini Nah, Pak Angga mau tanya juga nih. Pak Angga selaku di Pesona Kahuripan selaku direktur utama, betul ya Pak Angga ya? Yang saya dengar ya. Nah, saya pengen tahu nih, Direktur ada beberapa apakah di Pesona Kahuripan ini banyak gak sih masalah-masalah yang mungkin dari pihak konsumennya, dari pihak BTN atau perbankannya gitu kan? Saat ini yang bermasalah saat ini tuh ada nggak sih, atau apa ada perkembangan atau seperti apa, boleh tahu? kalau masalah itu pasti ada. Karena Yang sering deh, yang sering Iya. yang ditemukan, boleh tahu nggak? banyak. Ini sering dan banyak. Karena tidak ada yang diciptakan sempurna, udah. Oke. ya, baik manusia ataupun memang ciptaan manusianya lagi. Syariatnya lewat manusia tetap ciptaan yang punya. Betul. Nggak ada yang diciptakan sempurna. Di dalam sebuah perjalanan permasalahan itu pasti ada. Cuman bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Cakep bener. Itu. Mau dianggap masalah apa mau dianggap persoalan. Soal- Wih, Soalnya apapun kita ya. selesaikan ya enggak? Ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu nanti kita lanjut lagi soal permasalahan karena banyak. Visi misi dan Dari- kayaknya menarik deh. Betul. Visi Tapi sebelum itu gue pengen tahu, ini Pesona Kahuripan ini banyak banget prestasi, ya. Iya. Nah, gue pengen tahu prestasi apa aja dari tahun berapa aja. Gue pengen tahu. Soalnya booming banget di media sosial ya Pak Angga ya. Viral, Itu dari viral. apa aja sih prestasi yang udah didapatkan oleh Pesona Kahuripan, boleh tahu? Itu ada banyak. Mungkin kalau disebutin satu-satu Panjang. enggak, saya harus ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu karena Yang gue banyak. inget nih, yang gue Karena inget gini, banyak. enggak. Yang gue inget gini. Apa tuh? Jadi ada pertemuan kita dulu di mana, di hotel mana enggak? Aduh. Yang lu sebelum ke Eropa. Waduh, ke Eropa. Oh, iya. Waduh. Itu di mana ya? Lupa ya. Di pokoknya daerah Senen lah. Oke. Nah, gue bertiga nih, gue, Mas Leo, Angga. Jadi di situ penganugerahan developer subsidi terbaik 2019 apa 2018 ya enggak? Tahu lupa itu. Iya, pokoknya gini deh. Ya bertiga nih. Tiga Luar gue ke biasa. sana siang-siang. Luar biasa. Ternyata keluar apa? 10 rumah subsidi terbaik nasional, ternyata keluar Pesona Kahuripan. Ini apa namanya, joget-joget kali, wah, pokoknya ke Euforia, depan. euforia. Iya, Saking senengnya. ya kan. Udah gitu dia ke Eropa. Waduh. Hadiahnya ada 2 orang, jadi dia Mas Angga Pesona sama- Kahuripan yang Iya, ke Eropa, lu bayangin. Lu bayangin, Gung. Biasa megang sapu, ngelapin kaca. Ini beneran, 2017 itu ya, Ya. dia masih Angga ngelapin kaca, nyapu, nyuci motor, Nah, bersih, bikin betul, kopi, betul, bikin betul. kopi. Gini. Iya, bikin kopi. Tadi gua udah nanya sebelum Deddy Bedol nginjak di Pesona Kahuripan. Latar belakang sedikit. Nah, gue pengen tahu nih. Ini salah satu tokoh nomor 2 lah sekarang ya di Pesona Kahuripan, nomor 2 ya. Gua denger cerita, sorry ya, gua agak shock. Tapi gini, ini salah satu buat motivasi gua banget. Salah satu banyak mungkin teman-teman di Pesona Kahuripan sebagai panutan, sebagai contoh motivasi buat Guru, merubah, guru. betul ya. Guru. Mungkin termasuk lu juga ya. Iya. Gue pengen tanya, sebelum lu Pesona Kahuripan, gue pernah denger lu itu dulu sedikit chaos, sedikit berantakan. Betul. Nah, gue pengen tahu sedikit cerita sedikit aja. Hancur. Nah, dulu ini ya Pak Angga, kalau boleh tahu ya kawan-kawan, itu agak bandel yang gue dengar. Bukan bandel, Gung. Apa tuh? Bengal. Mungkin buat cerita sedikit dari Pak Angga sebelum di Pesona Kahuripan sampai saat ini nih di Pesona Kahuripan menjadi salah satu nomor 2 di Pesona Kahuripan. Tepuk tangan dong. Gue pengen dengar sedikit. Pengen tahu sedikit banyaknya. Silakan.
Dari mana ya? Dari mana ya? Ya kalau tadi dari Agung bilang saya dulu orang yang bandel, orang yang ada dibilang bengal kan gitu ya. Itu nggak bisa saya pungkiri. Maaf loh Pak. Kan itu ya. Maaf loh Pak. Nggak apa-apa. Maaf loh Pak, enggak. Nggak bisa saya pungkiri, itu betul gitu. Saya memang bukan seorang yang punya basic di properti, bukan seseorang yang punya latar belakang yang bagus dulunya. Cuma saya berterima kasih sama bandelnya saya dulu, berterima kasih sama masalah-masalah saya yang dulu, karena bandel dan masalah yang dulu lah yang membawa saya seperti ini sekarang. Riwayat pertama tadi 2017, betul saya datang ke sini hanya butuh kegiatan. Dari 2017. Berarti di sini baru sekitar tahun. 4 tahun. Ya? Sudah jadi nomor 2. Pinter. Iya. Pinter, padahal gue nggak lama sama dia. Edan. Dia duluan, dia jadi Edan, sapu, ada ya orang kan? dalam nih, ada orang dalam gaya nih. Nyapu. terus- Boleh tahu dong, terus lanjutin boleh. Ya, Hmm, saya datang ke sini dikirim sama Tuhan itu sebagai seseorang yang penuh butuh masalah. kegiatan. Karena saya pilihannya hanya satu, saya nggak boleh gila. Kalau gila saya menambah beban keluarga. Untuk tidak jadi gila saya butuh kegiatan. Maka di sini saya tadi nyapu, ngelapin kaca, bersihin dapur, bikin Penting nggak kopi, pusing aja ya. Yang nyiram, penting ada kan. kegiatan. Yang penting selalu ada kegiatan. Setiap ada tamu datang saya layani, selalu. Yang penting jangan sampai kosong saya. Bikin kopi. Ya. Itu Seorang Pangga sempat bikin kopi. Di sini Sempat harus, nyapu. Gung. Di sini Serius? bukan satu keharusan, tapi di saat ada yang baru, di saat kita mau berkenalan dengan orang lain, ya salah satu caranya itu dengan bikinin kopi. Di saat kita udah bikinin kopi nih, ngobrol, enak kan ada kopinya. Jangan Ya malu enggak ya? guys, Dulu jangan kayak malu. gitu. Gengsi lu ilangin. Iya, dulu kayak gitu. Lanjut Pak. dia pada akhirnya ternyata hidayah Allah. Jadi Allah itu Tuhan ya, kita secara umum saja. Tuhan itu mudah sekali membolak-balikan gitu ya, dari susah menjadi senang, dari senang menjadi susah. Sampai akhirnya alhamdulillah semua permasalahan saya selesai, dan alhamdulillah derajat pun kita naik, kehidupan pun membaik setelah Wih, mengalami ngopi. tadi keterpurukan. Cuman Terima memang kasih Tante. langkah Aku nggak untuk ngopi, kasih. jangan. Ya. Nanti langkah teman- untuk menuju ke kesuksesan itu sebetulnya mudah sekali. Kuncinya adalah tadi jangan ada kosong. Sadar tidak sadar di saat kita bikin kopi, di saat kita nyapu, nyuci, ngepel, itu kita sedang pengenalan diri, artinya membunuh ego. Membunuh ego. Jadi kita itu ya tidak menganggap siapa diri kita, Betul. siapa kita, sehingga kita menjadi orang yang nol. Yang Tidak kosong, ada ya, gitu. tidak ada lagi yang namanya tersinggung, sombong, tidak ada lagi di situ. Sehingga disitulah hidayah atau petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu hadir. Masuk. Ya, menyerap betul ya. Sebelum ke sono dia liar, Gung. Liar. Jadi ya mungkin dengan pergaulan ya, enggak ya, dengan enggak. Dia pengusaha. Kalau boleh tahu nih kawan-kawan, Pak Angga dan Pak Deddy Bedol ini ada salah satu keluarga mungkin ya, dari struktur keluarganya ya deket ya. Sepupu. Apa memang Sepupu. oh sepupu. Sepupu. Saya juga keluarga. Sebagai angkat. Aduh. Oke, silakan dilanjut Pak Angga. Ya pada akhirnya Tuhan memberikan bonus kepada saya karena saya berhasil membunuh ego tadi kan, pengakuan ataupun emosi ataupun tadi rasa ketersinggungan sudah luntur tanpa sadar di saat saya ngepel, nyapu, bikin kopi, itu adalah langkah untuk mengenalkan diri. Jihad dengan diri sendiri. membunuh Mantap. ego, kan. Berawal dari situ, situ. sehingga sampai saat ini. Ya, Intinya berarti belajar kali nggak? Fokus. Bagaimana sih? enjoy aja, nggak usah Enjoy. terlalu fokus. Karena kalau terlalu fokus pun takutnya jadi beban. Kan gitu yang membuat kita jadi malas. Kan di saat ini saya bikinin kopi, nyapu, nyuci, ngepel, berteman dengan Agung. Belum kenal Agung, tapi saya selalu melayani Agung. Agung yang lebih tinggi dari saya. Begitu Agung selalu merasa terlayani oleh saya, besoknya Agung nyuruh bikin kopi. Besoknya lagi sudah naik dinyuruhnya fotokopi. Besoknya lagi udah naik nyuruhnya urus berkas. Karena merasa enak dengan saya. Nyaman. Nyaman. Maka sadar tidak sadar orang yang punya kegiatan itu biarpun cuma bikin kopi itu sedang mendidik kita untuk membunuh ego. Proses. Jihad tadi, jihad dengan diri sendiri ya. Karena
Di diri manusia masing-masing pasti selalu ada ego. Betul. Luar Ada biasa. Tepuk tangan dong. Gua salut. Jadi kalau yang gua tangkap adalah ketika lu jatuh, ketika lu terpuruk, ya itu nggak ada apa ya, nggak ada kata menyerah, kata enggak. Itu nggak ada. Lu bisa berubah dalam sekejap. Bukan berarti lu berakhir waktu lu. Itu lu bisa berubah, betul ya? Walaupun lu lagi terpuruk, lu berubah tuh bisa dengan hal yang tadi Pak Angga Wah. bilang. Ya Proses. alhamdulillah sekarang ya enggak ya. Ya alhamdulillah Alhamdulillah. sampai pesona kearifan ini booming. Nah. Di sini Angga kan Betul. ibaratnya strategi pesona kearifan itu kan ya Angga berperan juga di situ Nah. seperti apa. Ngomongin tadi strategi, gue pengen tanya. Yang membedakan perumahan pesona kearifan dengan perumahan lain sehingga pesona kearifan menjadi banyak prestasinya deh, banyak penghargaan. Yang membedakan tuh apa? Yang membedakan tuh apa sih dari perumahan lain? Yang membedakan pesona kearifan dengan perumahan lain, pertama itu kita niatnya adalah ibadah, bantu orang untuk punya rumah. Betul. Itu yang pertama, niat yang pertama, sehingga dari niatnya apabila sudah bisa tulus, orang akan terlayani dengan baik, dan di situ akan memunculkan kepercayaan orang agar punya rumah di pesona kearifan. Bukan karena hasil ya. Bukan. Karena kalau kita Umumnya. memikirkan hasil itu capek. Capek. Biarlah hasil Betul. mengurutan yang punya. Nggak ada habisnya. Betul. Yang kedua, kita berani tidak bersaing. Maksudnya gimana tuh? Kalau bersaing, kita bikin aja rumah single dinding juga. Oh iya, Ya. betul, nyari keuntungannya ya. Nah, kalau mau bersaing ya sudah, tidak usah dibangun dulu jalannya. Kita Tapi kita tidak bersaing di sini. Artinya kita Beda. dengan kita tidak bersaing itu kita tampil beda. Oke, harga sama, tapi kita mau tampil beda. Kita berikan Tadi- mutu bangunan yang lebih. ya yang tadi gue bilang kan Betul. berbeda. Nah, itu yang keduanya. Yang ketiganya perihal kebersamaan yang kita jalin. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan keluarga, perusahaan yang dikeluargakan. Siapapun yang hadir di sini harus merasakan hangatnya saudara, Betul. sehingga tidak ada yang ditutupi, selalu keterbukaan. Pembahasan juga bukan cuma pekerjaan, ada pembahasan yang lain, sehingga terasa hangat. Kalau sudah seperti itu saya yakin solid. Jadi menjadi satu keluarga Iya, ya. terus gue juga Besar. yang gue tahu adalah di pesona kearifan ini ya, kawan-kawan ya. Setiap karyawannya itu masih muda-muda dan beraneka ragam dari latar belakangnya. Terus berpendidikan juga beda-beda. Kenapa sih kok pesona kearifan nggak ngambil ya yang lebih profesional, yang lebih berpengalaman, marketingnya, seperti apa penjualannya kan, terus dari setiap legalnya. Kenapa malah yang mungkin dari segi apa ya, predikat pendidikannya, terus Ada keterbatasan lah. iya gitu. latar belakangnya tuh yang mungkin di bawah standar. Karena yang profesional itu sudah pasti laku. Wih, Benar nggak? betul. Benar juga ya. Misalkan orang yang sudah profesional, punya pengalaman, pendidikannya tinggi, Betul. dia sudah pasti laku di perusahaan manapun. Apa kabarnya orang-orang yang tidak profesional, yang tidak sekolah, kalau nggak kita Ini. terima? Kan gitu. Betul. Kamu tepuk tangan lo. Wah, kurang ajar. Betul. Bener. Berarti Ya kan, salah satu mengurangi pengangguran. ini. Berarti ada beberapa nilai ibadah banyak dong ya di pesona kearifan ini. Satu, membantu konsumen yang belum punya rumah dengan nilai ibadahnya seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan lowongan pekerjaan bagi yang siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Betul ya? Iya. Ini luar biasa. Ini salah satu contoh sehingga mungkin pesona kearifan menjadi lebih besar Iya. dengan sistem kekeluargaan tersebut. Ya. Karena saya berangkat dari nggak tahu apa-apa. Saya Berangkat. berangkat bukan orang yang pendidikan tinggi, Betul. bukan orang yang punya pengalaman, bukan orang profesional. Benar. Diterima di sini, alhamdulillah jadi. yang Kenapa penting tidak? belajar. Buat yang lain juga pasti ada kesempatan untuk itu. Berarti yang gue dengar tokoh-tokoh dulu miskin, susah, brengsek, bandel, akhirnya sukses. Contohnya seperti ini. Dan itu bukan cerita. Soalnya yang gue tahu kayak anak singkong, dulu Hairul Tanjung, mungkin gue dengar ceritanya doang. Tapi ini orangnya yang mungkin nggak terlalu booming di dunia, ya atau di Indonesia, tapi ada loh sama setidaknya historinya. Teman-teman bisa kok. Pengalamannya. Bisa. Penting Berarti fokus semua mau belajar. No. Berkesempatan dong ya Pak Angga ya Iyalah, di semua sini. punya kesempatan yang sama. Kan Tuhan Maha Adil. Betul. Iya. Kalau dia kaya, saya punya hak untuk kaya. Betul. Sama-sama dikasih otak. Kalau yang gua kayak mungkin nggak punya otak kalau gua lagi dipinjam. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya sama Pak Angga.
pengen tahu tentang Pak Angga. Oh ya, nama lengkap Pak Angga di sini siapa sih biasa kita? Pak Angga Rio. Maksudnya Rio apa? Rio itu dari mana? Tapi yang saya tahu adalah Pak Angga namanya Angga Budi Kusuma. Budi Kusuma. Rio-nya di mana? Rio itu nama samaran. Nama sama. Wendy yang ngasih Wendy. Nama kesayangan. Banyak historinya, mungkin nanti kita undang lagi Pak Angga mungkin biar kita pengen Lebih tahu jelasnya. latar belakangnya Ya. Pak Angga ya. Ya. Mungkin dari Pak Angga ada yang disampaikan tentang Untuk pesona milenial Khoripan ya. pesona- Saat ini kan terserah lah. kaum milenial nih, mindset kaum milenial anak-anak muda sekarang kan agak susah nih Pak Angga untuk kita ajak untuk saat ini yuk kita beli rumah gitu katanya untuk kata Pak Deddy Bedol nih untuk masa depan betulnya Pak Deddy Bedol. Nah, menurut Pak Angga seperti apa sih untuk menarik daya Ya kenapa pikirnya? harus punya rumah kan gitu Betul, ya. kenapa harus punya rumah sih kaum milenial itu kenapa? Yang paling utama Hmm. adalah rumah itu kebutuhan pokok. Salah satu kebutuhan. Betul ya. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ya. Kebutuhan utama yang nggak bisa diganggu gugat. Kita harus punya rumah. Hmm. Itu pasti semua manusia, Butuh. semua orang pasti punya keinginan untuk punya rumah. Nah, harus ditanamkan rumah itu kebutuhan pokok. Hmm. Artinya kebutuhan utama. Betul. Terus kenapa harus punya rumah? Saya rasa teman-teman semuanya sudah tahu. Kalau kita menunda untuk punya rumah, Semakin semakin jauh, tahun semakin itu mahal. semakin tinggi harganya. Hmm. Tinggal bagaimana caranya teman-teman semua yang ada yang nonton di sini, kenapa sih bagaimana sih caranya gitu ya, tinggal seperti itu, caranya mudah sekali. Jadi kenapa harus punya rumah? Karena kebutuhan, itulah yang harus digarisbawahi. Terus bagaimana caranya untuk punya rumah kan gitu ya, sekarang kan internet banyak, kita cari sumber-sumber itu Browsing, banyak. ya, Itu searching. ada banyak. Kenapa harus punya rumah? Bagaimana caranya punya rumah? Gampang sebetulnya. Gampang, Nanti ya. itu mungkin teman-teman marketing itu pasti sudah bisa menjelaskan semuanya lah. Pak Deddy Bedol. Ya. Solusinya. Ya. Selain pegadaian ya. Mencari solusi tanpa masalah. Wah, Oke. ada lagi mungkin Pak Angga untuk memberikan saran untuk konsumen-konsumen atau teman-teman yang lagi nonton atau tim yang mau ngambil rumah pesona Khoripan yang belum nih. Udah? Ya. Posnya belum ya? Lagi proses. Ada Ya, lagi Pak Deddy mungkin Bedol jadi mungkin intinya saran sedikit dari, atau untuk teman-teman milenial pesan. itu, jadi gini, jangan sampai teman-teman di usia 40, di usia 45, di usia 50 ataupun usia 55 itu teman-teman belum punya properti, belum punya rumah. Jadi di saat kadang-kadang gue ada cerita yang gue lihat di usia 50 dia masih harus bekerja dan harus bayar kontrakan. Oh, sedih banget tuh. Nah itu Sedih dengan banget. namanya kontrakan kan dia dengan usia 50 aja udah nggak bisa ngambil properti lagi. Nah di usia 21 sampai dengan 45 itulah masa-masanya untuk properti gitu Gung. Jadi jangan sampai di usia 40, 45 ataupun selanjutnya teman-teman belum punya. Jadi paling nggak dari sekarang itu harus Udah punya. punya. Jadi Nah, masa sekarang pensiun nanti cicil lah. udah punya rumah. Karena untuk punya rumah yang paling cepat, teman-teman ingin punya rumah dengan cara yang cepat itu hanya dengan KPR. Betul. Itu salah satu saat Iya. ini. Iya. KPR. Iya, Itu lagian betul. teman-teman di sini udah dikasih program pemerintah dipermudah dengan cicilan murah, betul ya. Sayang kalau nggak dimanfaatin, betul ya. Siap. Pak Angga ada pesan terakhir mungkin untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa di subscribe dulu. Subscribe dulu. Deddy Bedol ya. Bunyiin loncengnya. Jadi nanti ada notifikasi buat teman-teman yang Tahu misalkan update-annya ya. update-an dari gue terbaru. Betul. Nah itu langsung di Betul. nongol tuh di situ. Mm. Tinggal tonton. Nggak perlu cari-cari lagi. Betul. Gitu. Ya terima kasih teman-teman. Oke, Pak Angga terakhir mungkin ada. Sudah, mungkin itu aja udah cukup. Nanti next diundang boleh ya. Boleh. Tapi yang nggak sibuk, Siap. orang sibuk, takutnya kemana-mana, ya. Oke. Tahu-tahu nelpon. Tapi istri sehat ya. Ini dua-duanya udah divaksin ya. Udah Sehat dan keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang di rumah juga lagi nonton semua sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semua. Dan yang Mungkin pasti itu aja ya. dimudahkan. Gua juga mau take off, mau ke Eropa. Mau nyapu. Mungkin juga Pak Deddy Bedol sama Pak Angga lagi ada kegiatan lain. Mungkin gua akhiri sampai sini. Tetap nonton di channel Deddy Bedol, tetap di subscribe, komen, like ya.
entah nah kaos ini yang gue belum dapat. Itu butuh ya. Oke, terima kasih atas waktunya yang udah nonton. Terima kasih juga buat Pak Dedi dan Pak Angga udah meluangkan waktunya. Terima kasih tim. Gua akhiri apabila ada kata-kata salah. Terima kasih. Gue minta maaf sebelumnya. Gua akhiri ya. Kita tutup ya. Ya. Closing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah tonton video gue dari awal sampai sekarang. Yang mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat. Oke. Terima kasih. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gojek gua udah nunggu Gojek gua. Ya, dadah. Dadah.